Oke, sekarang kita masuk fisika atom. Fisika atom akan membahas yang terkait dengan atom. Apa itu atom? Apa saja penyusun atom? Jadi atom ini ada beberapa teori terkait dengan atom itu apa. Nah, yang pertama itu ada teori atom John Dalton. Jadi Dalton ini memiliki pendapat tentang atom, dan yang paling terkenal dari Dalton ini adalah dia menyebutkan bahwa atom ini adalah partikel yang paling kecil dan tidak dapat dibagi-bagi. Nah, terus atom unsur tidak dapat berubah menjadi atom unsur lain. Yang ketiga, dua atom atau lebih dari unsur berlainan dapat membentuk molekul. Ini kayak yang dibahas di kimia ya. Terus atom-atom yang bersenyawa dalam molekul mempunyai perbandingan tertentu dan jumlah massanya tetap. Terus yang kelima dan yang keenam bisa dibaca sendiri ya. Tapi yang paling umum dari teori Dalton itu ialah dia menyebutkan bahwa atom ini merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Itu yang paling terkenal dari teori Dalton. Nah, kelemahan dari teori Dalton ini adalah tidak ditemukan elektron, proton, dan neutron yang merupakan bagian dari atom. Padahal atom itu kalau secara teori itu ada yang namanya proton, ada elektron, ada yang namanya neutron. Nah, ini kelemahannya di sini. Nah, keuntungannya atau kelebihannya itu dapat menerangkan reaksi-reaksi kimia. Nah, keuntungan sama kelebihan atau kekurangan sama kelebihan dari teori ini biasanya keluar di soal-soal ujian biasanya. Terus yang kedua ada teori Thomson. Nah, kalau teori Thomson itu ada yang menyebutkan yaitu bola kismis. Artinya atom ini berbentuk bola-bola padat yang bermuatan positif yang tersebar merata di seluruh bagian bola. Jadi kalau menurut Thomson itu atom itu bola, terus ada muatan positif yang bersebar merata di seluruh bagian bola. Jadi kayak buah kismis gitu loh. Nah, di antara muatan tersebut itu ada elektron yang menetralkannya. Dan kelemahan. Nah, kelemahan model atom Thomson itu muatan positif itu tidak tersebar merata di seluruh bagian atom, melainkan bersudut pada suatu bagian yang disebut dengan inti atom. Nah, jadi kelemahannya terletak di situ. Karena Thomson ini memiliki kekurangan, maka Rutherford ini melakukan percobaan. Nah, hasil percobaannya dia menyebutkan bahwa partikel alfa sebagian besar itu menembus dan tidak dibelokkan, yang berarti sebagian besar ruang atom adalah kosong. Terus yang kedua, sebagian kecil itu dibantulkan, berarti ada inti atom yang sangat kecil yang disebut inti atom. Jadi di dalam atom itu ada inti, ya itulah yang disebut dengan inti atom. Nah, sebagian kecil partikel yang dibelokkan ini berarti atom bermuatan positif atau sejenis. Kesimpulannya, jadi kalau ini menyimpulkan bahwa atom Thomson tidak dapat diterima. Jadi kayak teori Rutherford ini mematahkan dari teori Thomson. Itu terkait dengan teori atom. Sekarang kita masuk ke atom. Nah, atom itu terdiri dari inti atom dan kulit atom. Jadi kalau inti atom kan dia berada di tengah, kalau kulitnya berarti yang berlapis-lapis di luarnya. Nah, inti atom itu terdiri dari dua partikel penyusun, yaitu proton dan neutron. Kalau proton itu partikel bermuatan positif, kalau neutron itu tidak bermuatan. Jadi ini yang plus ini, plus positif kayak gini, ini berarti dia proton. Nah, kalau yang lingkaran ini tanpa ada isinya berarti dia neutron. Jadi kalau proton itu bermuatan positif, kalau neutron itu dia tidak bermuatan. Nah, kalau yang di luar atau di kulit itu dia namanya elektron. Jadi dia berpartikel bermuatan negatif. Nah, lanjut. Suatu atom itu
lambangnya itu X, itu A sama X, nanti ada A sama Z. Boleh seperti ini, boleh seperti ini sama aja ya. Ini beda peletakan A saja, tapi sama aja. Nah, kalau X ini dia menunjukkan nama unsur atomnya. Misalkan unsur H atau He atau A atau A atau K kayak gitu. Nah, Z ini merupakan nomor atom. Nah, Z ini menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron. Jadi Z ini menunjukkan jumlah proton dan elektron. Tetapi kalau misalkan atomnya ini bermuatan, maka tidak berlaku untuk elektron. Jadi kalau misalkan atomnya ini netral, misalkan atom H saja, berarti H kan ini nomornya 1 ya, 1 2 kalau nggak salah. Ini 1, ini 2 kalau nggak salah ya. Nanti coba dicek lagi. Itu kan dia berarti nomor masanya 1. Berarti kan dia protonnya 1, elektronnya 1. Tapi kalau di sini dia udah H+, misalkan H+, berarti kalau dia kan udah nggak netral, berarti nanti jadinya elektronnya 0 kayak gitu. Jadi proton sama elektron itu nomor atom itu menunjukkan proton sama elektron, tapi itu hanya berlaku bila atom itu dia netral. Kayak contohnya nih, O kan nomornya ini 16 ya, nomor atomnya kan 16 ya. Nah, ini nomor atomnya ini 16, ini menunjukkan protonnya ini berarti 16, P-nya itu berarti 16, elektronnya juga 16. Tapi kalau udah O min, berarti protonnya sudah menjadi, kalau O min berarti protonnya 16, elektronnya berarti 17 gitu ya. Nah, terus ada yang namanya nomor massa. Nomor massa ini bisa digunakan untuk mencari neutron. Nah, neutronnya itu gimana? Berarti nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi kalau kita mau mencari neutron, berarti kita tinggal mengurangkan nomor massa dikurangi nomor atomnya. Kayak gitu. Kita masuk ke contoh. Contohnya, jadi ada He sama Zn. He ini nomor atomnya 2, nomor massanya 4. Berarti kalau kita disuruh menentukan proton, elektron, dan neutron, protonnya ini berarti ada 2, elektronnya ada 2, neutronnya berarti 4 min 2 sama dengan 2. Terus kalau misalkan Zn, berarti kalau kita ditanya protonnya berarti 30, elektronnya berarti 30, neutronnya berarti 64 kurangi 30 berarti 24. Kalau misalkan nih Zn min, berarti kalau kita disuruh mencari elektronnya, berarti elektronnya berapa? Kan Zn itu kan 30 kan nomor atomnya. Berarti kalau Zn min berarti elektronnya ada 31. Kalau misalkan Zn2 min berarti elektronnya itu ada 32.